Kronologi penangkapan Raffio Patra versi Kontras. Raffio bebas, polisi dituntut ungkap identitas peretas. Polisi cek jejak digital Raffio soal penjarahan 30 April. Berikut kronologi penangkapan Raffio Patra versi Kontras yang dirangkum tagar dari laman Twitter resmi @kontras. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras membeberkan kronologi penangkapan aktivis sekaligus peneliti kebijakan publik dan pegiat advokasi Raffio Patra. Melalui akun Twitter @kontras Kamis 23 April 2020, Lembaga Pengawal Hak Asasi Manusia ini menuntut penangkapan Raffio yang belakangan diketahui dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Berikut kronologi penangkapan Raffio Patra versi Kontras yang dirangkum tagar dari laman Twitter resmi @kontras. Selasa 21 April 2020, Raffio menghubungi Billy Mambasar melalui SMS untuk memberitahunya bahwa ia tahu perusahaan milik Billy tengah menjalankan proyek pemerintah tanpa mengikuti proses pengadaan yang tepat. Rabu pagi 22 April 2020, Billy merespon pesan dari Raffio dan mengatakan bahwa dirinya sudah mundur dari perusahaan tersebut. Lalu Raffio meminta bukti pengunduran diri tersebut, namun Billy tidak bisa memberikannya. Raffio terus mendorong dan memberi waktu untuk Billy bisa menunjukkan bukti tersebut untuk diangkat di media sosial. Rabu 22 April 2020 pukul 08.31 WIB, Raffio mencuit di akun Twitter pribadinya @RaffioPatra yang berbunyi Beneficial Ownership Transparency, tapi sistemnya nggak bisa diakses oleh publik. Oh mama, oh papa, perusahaan om, tante, dan brosis, semua yang ngerjain tender pemerintah. Setelah itu ia memutuskan untuk pergi tidur. Rabu 22 April 2020 pukul 13.10 WIB, Raffio terbangun dan mencoba membuka WhatsApp-nya. Namun mendadak akun miliknya tidak dapat diakses. Ia juga menerima SMS berisikan OTP dari WhatsApp pukul 12.13 WIB. Selama Raffio tidur, ada sejumlah panggilan dari nomor telepon yang tidak dikenal, termasuk nomor seorang polisi berpangkat militer. Raffio mencoba login kembali ke akun WhatsApp-nya namun gagal. Rabu 22 April 2020 pukul 13.20 WIB, Raffio menghubungi rekannya dan menceritakan kejadian ini. Ia juga menghubungi provider Telkomsel untuk komplain terkait masalah yang terjadi. Rabu 22 April 2020 pukul 13.29 WIB, rekan jaringan yang dihubungi Raffio mengontak pihak WhatsApp. Kemudian pukul 14.13 WIB, Raffio mendapatkan konfirmasi dari pihak WhatsApp bahwa akun miliknya memiliki tanda-tanda peretasan. Rabu 22 April 2020 pukul 15.24 WIB, akun WhatsApp milik Raffio mengirimkan pesan provokasi kepada beberapa kontak yang tidak dikenal. Pesan tersebut berbunyi, "Krisis, sudah saatnya membakar. Ayo kumpul dan ramaikan 30 April 2020 aksi penjara nasional serentak. Semua toko yang ada di dekat kita bebas dijarah." Pesan ini dikirim dari WhatsApp Raffio yang sudah diretas. Mengetahui ada yang tidak beres dengan akun WhatsApp-nya pada pukul 15.27 hingga 15.31 WIB, Raffio mengklarifikasi melalui akun Twitter-nya bahwa akun WhatsApp miliknya bermasalah dan meminta orang-orang untuk mengeluarkannya dari berbagai grup WhatsApp dengan alasan keamanan. Kemudian pukul 16.27 WIB, rekan Raffio mengatakan bahwa pihak WhatsApp telah mengamankan akun milik Raffio. Namun ketika Raffio hendak login kemudian ke akun WhatsApp-nya masih saja gagal.
Rabu 22 April 2020 pukul 17.07 WIB. Di laman siwet.com muncul artikel berjudul "Siapakah oknum yang memprovokasi penjara nasional 30 April nanti?" Artikel tersebut berisi tulisan yang memojokkan Raffio berdasarkan pesan provokasi yang dikirim melalui akun WhatsApp miliknya yang sudah diretas. Rabu 22 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, Raffio berhasil mengakses akun WhatsApp-nya dan mendapati beberapa pesan dari nomor tidak dikenal yang menunjukkan kekhawatiran dan kemarahan, bahkan akan melaporkan Raffio ke polisi. Tidak ada jejak di akun Raffio yang menunjukkan bahwa ia telah mengirimkan pesan provokasi. Hanya saja salah satu nomor tersebut mengirimkan tangkapan layar atau screenshot bukti pesan provokatif tersebut. Rabu 22 April 2020 pukul 19.14 WIB, Raffio menghubungi Damar Juniarto, Direktur Eksekutif SafeNet, dan mengatakan, "Mas, kata penjaga kosanku ada yang nyariin aku tapi sudah pergi, tampangnya serem," kata dia. Damar kemudian menginstruksikan Raffio agar segera mematikan dan mencabut baterai ponselnya. Raffio segera mengontak Rumah Aman agar segera dievakuasi. Dalam pengertiannya, Rumah Aman atau Safe House merupakan sebuah penamaan yang kerap digunakan di dunia operasi penegakan hukum dan pengamanan, yakni sebuah lokasi atau tempat yang aman, tempat yang tepat untuk menyembunyikan seseorang yang tak ingin diketahui oleh pihak tertentu atau berada dalam situasi atau keadaan berbahaya. Masih hari yang sama pukul 20.30 sampai dengan 20.45 WIB, Raffio menunggu dijemput pihak Rumah Aman dengan ditemani beberapa tetangganya di indekos. Terakhir kali setelah pukul 20.45 WIB, Raffio tidak kunjung memberi kabar, sementara pesan yang dikirim ke WhatsApp-nya pun tidak terkirim. Menurut keterangan tetangganya, pukul 21.00 WIB, Raffio dijemput oleh pihak kepolisian. Pihak Rumah Aman menyebutkan bahwa Raffio sudah dibawa oleh polisi sebelum penjemputannya tiba di indekos Raffio. Bahkan tetangga indekos Raffio juga turut dibawa ke Polda Metro Jaya, meski ia mengaku dibawa ke ruangan terpisah dari Raffio. Tetangga Raffio ini diizinkan pulang oleh pihak kepolisian setelah menjawab beberapa pertanyaan seputar hubungannya dengan Raffio. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus pada Kamis 23 April 2020 membenarkannya pihak telah menangkap Raffio Patra. Dia ditangkap pada Rabu malam 22 April 2020 di sekitar Jalan Blora, Menteng, Jakarta Pusat. Yang bersangkutan diduga menyebarkan berita onar atau menghasut untuk membuat kekerasan dan menyebarkan kebencian, kata Yusri dalam konferensi pers yang disiarkan lewat akun Instagram Polda Metro Jaya. Saat ini akun Twitter Kontras juga membagikan petisi yang meminta kepada pemerintah agar membebaskan Raffio Putra. Petisi ini ditujukan kepada Presiden Jokowi dan Kepolisian Republik Indonesia. Saat berita ini ditulis Jumat 24 April 2020 pukul 00.07 WIB. Petisi ini sudah ditandatangani sebanyak 7.605 orang. Saya mendesak Presiden Joko Widodo dan Kapolri untuk segera melepaskan teman saya Raffio Patra dan mengungkap siapa pelaku yang meretas handphone Raffio Patra dan memprosesnya sesuai dengan jalur hukum, tulis Rian Fajar Webrianto selaku pembuat petisi tersebut. Raffio bebas, polisi dituntut ungkap identitas peretas. Koalisi tolak kriminalisasi dan rekayasa kasus Katrok menyebut aktivis Raffio Patra telah dibebaskan dan polisi dituntut ungkap peretas WhatsApp. Koalisi tolak kriminalisasi dan rekayasa kasus Katrok menyebut aktivis sekaligus peneliti kebijakan publik Raffio Patra telah dibebaskan dan kini sudah berstatus sebagai saksi. Mereka juga menuntut polisi mengungkap identitas peretas dan menghentikan upaya kriminalisasi. Katrok yang terdiri dari SafeNet, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pers, Kontras, Amar, ICW Lokataru, Ajar, Amnesty International Indonesia, ICCR, dan Pusako ini menyebut
praktik teror dan represivitas mengancam siapapun yang kritis dalam menyuarakan pendapat. Mereka pun mendesak Presiden Joko Widodo segera bertindak tegas untuk menghentikan tindakan-tindakan teror dan represif kepada warga negara yang kritis. Selain itu, Katro turut menyoroti kinerja aparat kepolisian. Kepolisian harus bersikap profesional dan menghentikan kasus atau tuduhan terhadap Raffio dan harus segera menangkap peretas sekaligus penyebar berita bohong melalui akun WhatsApp Raffio. Tulis siaran pers Katro seperti dikutip Tagar Jumat 24 April 2020. Katro juga memberikan beberapa catatan terkait permasalahan hukum yang dialami Raffio. Menurut mereka, setelah penangkapan tim penasihat hukum sulit mendapatkan informasi mengenai keberadaan Raffio. Saat tim mendatangi Polda Metro Jaya pukul 11.00 WIB, Kamis 23 April 2020, pihak kepolisian dari berbagai unit menyangkal Raffio berada di tempat mereka. Baru sekitar pukul 14.00 WIB, Polda Metro Jaya mengakui Raffio ada di Polda setelah melakukan konferensi pers, tulisnya. Koalisi tersebut juga mengatakan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Raffio tidak sesuai prosedur. Menurut mereka, polisi tidak mampu memberikan dan menunjukkan surat penangkapan dan penggeledahan meski Raffio sudah meminta salinannya. Kediamannya digeledah dan barang bawaan yang tidak terkait dengan tindak pidana yang dibutuhkan ikut dibawa seperti buku-buku, handphone temannya, laptop kantor, katanya. Adanya intimidasi kekerasan secara verbal baik pada saat penangkapan dan juga di Polda Metro Jaya khususnya sebelum diperiksa, tulis Katro. Menurut mereka, status hukum Raffio pun berubah-ubah. Penyidik sempat menginformasikan bahwa surat penahanan sudah disiapkan padahal statusnya adalah saksi. Katro juga menyebut penyidik mengakses data kontak kerja dan catatan pengelolaan keuangan pribadi Raffio yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana. Bahkan penyidik dengan sengaja mengubah kata sandi email tanpa persetujuan Raffio. Kemudian pasal yang dituduhkan kepada Raffio juga berubah-ubah dan tidak konsisten. Awalnya Raffio dikenakan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Selanjutnya menjadi pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat berdasarkan SARA. Ada pula kekeliruan di dalam surat penyitaan dan disampaikan polisi secara tertulis. Terdapat 4 barang yaitu MacBook Apple, laptop Dell, handphone Samsung seri S10 dan handphone iPhone. Namun di berita acara penolakan justru dibuat 6 barang yaitu termasuk pula penyitaan terhadap KTP dan email. Setelah perdebatan 2 hal ini dihapuskan, tutur mereka. Atas beberapa catatan tersebut, koalisi menduga peretasan dan penangkapan Raffio terkait erat dengan kritik-kritik yang sering disampaikan di media daring atau media sosial. Kritik yang terakhir sering dilancarkan Raffio adalah terkait kinerja dan konflik kepentingan staf khusus Presiden dan pengelolaan data korban COVID-19, kata Katro. Polisi cek jejak digital Raffio soal penjarahan 30 April. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Mabes Polri Brigadir Jenderal Argo Yuwono mengatakan aktivis sekaligus peneliti kebijakan publik Raffio Patra ditangkap terkait ajakan penjarahan pada 30 April 2020. Kepolisian kini tengah mengecek jejak digital yang bersangkutan. RPS dibawa ke Polda Metro Jaya PMJ untuk dilakukan pemeriksaan dari pengakuan RPS bahwa WA-nya telah dihack. Saat ini penyidik Polda Metro Jaya sedang mengirimkan kepada Lab 4 untuk mengetahui jejak digitalnya seperti apa, ujar Argo kepada wartawan Kamis 23 April 2020. Argo mengatakan penangkapan Raffio berdasarkan laporan inisial DR ke PMJ bahwa telah menerima pesan WA dari seseorang yang mengajak melakukan penjarahan di tanggal tertentu pada bulan April ini. Setelah kita mendapatkan laporan tersebut dari penyidik melakukan pengecekan nomor handphone tersebut dan mendapatkan bahwa nomor itu atas nama RPS, ucap Argo.
Kemudian polisi pun melacak keberadaan Raffio yang tengah berada di Menteng, Jakarta Pusat. Diamankan pada saat memasuki kendaraan berplat CD diplomatik dari kedutaan Belanda, kata dia. Sebelumnya Direktur Eksekutif SafeNet Damar Juniarto membenarkan adanya penyebaran pesan berantai dari nomor milik Raffio. Namun Damar memastikan pesan tersebut bukan dikirim Raffio karena aplikasi WhatsApp miliknya saat itu tengah dibaca alias diretas seseorang. Dia mengatakan peretasan itu terjadi Rabu pukul 2 pada hari Rabu 20 April 2020. Saat itu Raffio bercerita aplikasi WhatsApp miliknya diretas oleh seseorang. Dugaan itu muncul saat dia mencoba masuk ke aplikasi tersebut. Muncul pemberitahuan "You have registered your number on another phone". Selain itu ada permintaan pengiriman OTP di kotak pesan ponselnya. Peristiwa ini saya minta segera dilaporkan ke WhatsApp dan akhirnya oleh Head of Security WhatsApp dikatakan memang terbukti ada pembobolan, tutur Damar dalam keterangannya.